Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Windows dari awal dia berada hingga saat ini. Jadi Windows itu merupakan suatu software atau suatu sistem operasi yang dimana salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Hingga saat ini Windows itu sudah mencapai versi 10, yang dimana sekarang versi tertinggi itu update terakhir Oktober tahun 2020 itu patch keamanan terbaru. Dan hingga ini ada dirumorkan akan adanya Windows 21. Nah, di sini saya akan membahas perkembangan Windows dari Windows pertama hingga Windows yang saat ini ada. Awal mula Windows. Awal Windows. Versi pertama Windows yaitu Windows 1.0. Versi pertama dari Microsoft Windows ini yaitu Windows dirilis pada tanggal 20 November 1985. Pada versi ini memiliki banyak kekurangan secara fungsional karena Microsoft Windows 1.0 ini hanya memperluas kemampuan pada MDOS dengan tambahan antarmuka grafis sehingga Microsoft Windows 1.0 memiliki masalah kelemahan yang sama dengan MS-DOS. Nah, selanjutnya itu ada Windows 2.0, yaitu adalah kemudian dirilis pada tanggal 9 Desember 1987 dan menjadi sedikit populer dibandingkan dengan versi pertamanya yaitu 1.0 karena adanya aplikasi grafis buatan Microsoft yaitu Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows. Terus selanjutnya juga ada setelah Windows 2.0 itu dikenal oleh masyarakat, Windows itu membuat dua versi yaitu versi 286.21 dan 3386 yaitu Pak. Nah, di sini tuh mereka itu mendukung memori modus real 8x86 tetapi menggunakan versi yang mendukung juga HMA atau High Memory Area. Windows 21 memiliki kernel yang berjalan dengan modus terproteksi dengan emulasi Expanded Memory Specification yaitu dengan AIMS. Nah, selanjutnya setelah Windows merilis 2.1, akhirnya Windows mencapai kesuksesan yang sangat signifikan pada saat merilis 3.0 pada tahun 1990. Nah, dengan Windows 3.0 ini merupakan suatu Windows di mana Windows ini yang menyebabkan nama Microsoft Windows ini naik gitu loh. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows 3.0 juga mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak atau yang sekarang kita sebut juga tuh sebagai multitasking. Karena memang pada versi ini diperkenalkan memori virtual, Windows 3.0 dapat berjalan dengan 3 modus, real, standar, 380 exchange, dan kompatibel dengan prosesor seri Intel 8086 atau 8038 hingga 80036. Windows 3 ini mencoba untuk mendeteksi Windows mana yang akan digunakan walaupun pengguna bisa memaksa agar Windows bekerja dalam modus tertentu saja. Jadi kita itu bisa memaksa agar Windows itu bisa, jadi Windows itu kan di dalam 3.0 tadi kan dijelaskan ada bisa menggunakan 3 modus yaitu real, standar, dan 386 exchange. Nah, pada saat itu juga kita bisa kan digunakan Windows itu bisa mendeteksi bakalan mana modus mana yang akan digunakan. Nah, tapi kita juga tuh bisa memaksa Windows ini sesuai pilihan kita. Selanjutnya ada Windows 3.1 yaitu merupakan lanjutan dari Windows 3.0 yang diluncurkan pada tahun 1992 sebagai respon dari dengan dirilisnya IBM OS atau versi 2.0 ke pasar. Microsoft mengembangkan versi 3.1 menawarkan berbagai peningkatan minor terhadap Windows 3.0 seperti kemampuan menampilkan font true version dikembangkan secara bersama-sama dengan Apple dan juga terdapat banyak sekali perbaikan bug dukungan terhadap multimedia. Selanjutnya, setelah dia sukses dengan Windows 3.1, mereka membuat Windows 95. Windows 95 ini merupakan versi Windows yang berorientasi kepada pengguna yang diberi nama kode Chicago. Chicago didesain agar dengan dukungan terhadap multitasking secara efektif 32 bit meskipun kernel 16 bit masih di dalamnya. Demi alasan kompatibilitas, Windows 32 IP pun diadopsi sebagai sebuah standar antarmuka programan baru berbasis 32 bit. Akhirnya bagian marketing Microsoft menggunakan nama Windows 95 sebagai produk Chicago saat dirilis pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada Windows 2000 yang dirilis pada tanggal 17 Februari 2000. Meskipun Windows 2000 dapat memperbarui komputer yang berjalan pada 95, Windows 2000 tidak dianggap sebagai produk yang cocok untuk pengguna rumahan. Alasannya banyak, diantaranya karena kurangnya device driver untuk banyak perangkat seperti scanner dan printer.
Nah, selanjutnya itu Windows itu merilis Windows Millennial, yaitu Microsoft versi pembaruan dari versi 95 atau dan juga 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan fitur sistem restore yang mengizinkan penggunanya mengembalikan keadaan sistem sebuah titik baik pada saat sistem operasi mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya juga yang sering kita gunakan atau masuk ke Indonesia pada awal-awal tahun 2001 hingga 2007, atau di Indonesia pun itu pada tanggal 2000 hingga 2008 hingga 2009 masih banyak yang menggunakan Microsoft ini. Dan Microsoft ini memiliki nama kode yaitu Whistler yang merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama digunakan di dunia, dan juga banyak juga pada saat di Indonesia pada itu banyak banget digunakan dalam laboratorium sekolah. Seperti pada saat dulu masih SD, di tahun-tahun ini banyak sekali sekolah yang menggunakan Windows ini sebagai sistem operasi mereka. Nah, selanjutnya setelah kesuksesan dari Windows XP, Windows Vista itu dirilis pada tanggal 30 November 2006 untuk kalangan bisnis, dan untuk pengguna rumahan dirilis pada tanggal 30 Januari 2007, di mana itu untuk pengembangan penggunaan secara personal. Windows Vista memiliki banyak perbedaan yang mendasar khususnya pada bagian arsitektur dasar sistem operasi. Bisa juga dibilang juga ini salah satu kemajuan dari Microsoft untuk menerapkan tema atau misalnya desain baru untuk Windows mereka. Nah, selanjutnya Windows 7 ini juga paling banyak digunakan, dikenal sebagai perkenalan desain baru juga kepada masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2009 rilis juga ini tanggal dengan keamanan fitur yang baru, diantara jam list, taskbar yang menggunakan program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer, dan lain-lainnya. Spesifik Windows 7 lebih ringan daripada Windows Vista. Nah, selanjutnya Windows 8. Pada tanggal 41 Agustus 2012, Windows 8 dirilis dengan nomor build 6.29200.16384. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan meluncurkan Windows 8 untuk publik keesokan harinya untuk pertama kali sejak Windows 95. Tombol start tidak lagi muncul di taskbar, meski layar startnya masih ada, harus dibuka dengan menggunakan sudut kiri dengan tombol start di bawah kotak cam. Nah, ini juga sebagai Windows dari Windows 7 ke Windows 8 ini menampilkan suatu interface yang baru, di mana nantinya kita akan lebih nyaman. Nah, selanjutnya untuk saat ini ada Windows 10 yang kita gunakan, yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 Windows 10 dirilis dengan kode build 10.0.10.204, dan versi ini menggunakan versi terbaru dari DirectX 12. Nah, sekarang juga dengan perkembangan Windows 10 ini, DirectX juga berkembang hingga versi terbarunya yang mendukung interface terbaik dan mendukung VGA terbaik di dalamnya. Yang ada dalam Windows 8 dan tidak touchscreen friendly dengan hadirnya start menu seperti Windows 7. Nah, dan dengan rumor yang paling baru di sini ada Microsoft 21, yang dimana Microsoft ini akan dirilis pada tahun depan, itu tahun 2021 sebagai rumor, dengan kapasitas memori yang akan membuat lebih enteng dari Windows 10, yang membuat sebuah PC akan menjadi lebih lancar, dan pengupdatean sistem keamanan, sistem interface, sistem semua yang lebih baru, lebih fresh, di mana itu nanti akan memperingankan usernya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.